hari ini? Gimana? Oh, baik. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan sekolah minggu kita pada hari ini, yuk sama-sama kita menyanyikan satu lagu pujian. Judulnya apa ya Kak Cicin? Judulnya adalah Halo Halo Ola Ola. Kita pujikan pakai gerakan ya, ikutin gerakannya Kak Cicin sama Kak Elsa, oke? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, tadi kita sudah memujikan satu pujian. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, sertai kami dan lindungilah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memasuki masa firman. Nah sebelum kita masuk ke firman, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian. Judulnya apa ya Kak Cicin? Bapa, aku datang padamu. Kita pujikan bersama-sama yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih setia dengan Tuhan Yesus? Baik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Santi ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
karena Engkau sudah mengiringi kami, menyertai kami saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini pula kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan semua Alkitabnya? Baik, Kak Santi ajak kalian membuka Alkitab kalian dari Mazmur. Sudah tahu semua Mazmur ada di mana? Di perjanjian apa adik-adik? Perjanjian lama. Ya, kita buka Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-50. Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-23. Kita baca satu ayat saja. Kak Santi ulang ya. Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-23. Sudah ketemu semua? Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik, Kak Santi bacakan. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca satu ayat dari firman Tuhan. Sekarang Kak Santi mau tunjukkan ini. Bagus ya warnanya ya? Iya. Sekarang Kak Santi tanya, siapa dari adik-adik yang kalau berulang tahun mendapatkan hadiah yang banyak sekali? Senang enggak? Senang enggak? Kok enggak ada suaranya ya? Senang enggak? Oke, pasti kalau kita berulang tahun diberi hadiah, perasaan kita akan senang. Sama seperti ini, Kak Santi akan cerita tentang 2 amplop ini. Kisah seorang anak bernama Peter. Suatu waktu, si Peter ini sedang berulang tahun. Karena dia berulang tahun, dia punya banyak hadiah yang diberi oleh teman-temannya. Tidak lupa, kedua orang tuanya memberikan hadiah juga pada Peter. Adik-adik pasti senang kan kalau berulang tahun mendapat hadiah, apalagi surprise yang menyenangkan. Siapa yang di sini suka kalau dikasih hadiah boneka? Siapa yo? Mobil-mobilan? Ada yang suka? Apalagi kalau dikasih uang yang banyak, bagaimana? Suka enggak? Nah, si Peter ini mendapat hadiah yang dimasukkan oleh orang tuanya ke dalam amplop dengan diisi uang yang jumlahnya berbeda. Si ayah Peter memberi uang yang menurut ayahnya Peter ini, uang ini cukup untuk membeli kesenangannya Peter. Nah, ini si ayah ini kasih hadiah untuk Peter. Kemudian si ibunya Peter juga memberikan hadiah yang sama, tapi dengan jumlah yang berbeda tentunya. Karena mungkin ibunya Peter menganggap Peter cukup membeli sesuatu yang dirasa yang disuka sama Peter. Nah, adik-adik, pada saat si Peter membuka hadiah-hadiah yang dia terima dari teman-temannya, ternyata kalian tahu enggak apa yang terjadi? 2 hadiah yang diberikan oleh ayah dan ibu Peter
tidak dibuka sama sekali oleh Peter. Ada yang tahu nggak ya kenapa ya hadiah dari ayah dan ibunya Peter ini tidak dibuka sama Peter? Apa mungkin Peter tidak suka dengan hadiah ini? Karena Peter kan tidak tahu isinya apa. Padahal ayah dan ibunya memberikan uang di dalam amplop ini. Dengan amplop yang berbeda warna supaya Peter tahu bahwa yang biru adalah hadiah dari ayahnya, yang merah hadiah dari siapa? Ibunya. Nah, karena hadiah-hadiah ulang tahunnya Peter sudah dibuka, ternyata dua hadiah ini tidak dibuka oleh Peter. Lalu ibunya bertanya, "Peter, kenapa hadiah ini tidak kamu buka? Ayah dan ibu kan sayang sekali sama kamu. Kenapa hadiah ini kamu singkirkan?" Jawab Peter, tahu nggak adik-adik? Kira-kira apa jawabannya? Ternyata Peter sudah punya rencana untuk hadiah yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Peter menjawab, "Begini Ibu, hadiah ini tidak akan aku buka. Karena hadiah ini yang satu akan aku berikan kepada Tuhan. Dan satunya lagi sebagai hadiah karena Tuhan sudah begitu baik kepada aku." Tahu nggak adik-adik, kenapa kok Peter ini lebih memilih hadiah kedua orang tuanya daripada hadiah-hadiah yang dia buka tadi? Hadiah-hadiah mungkin dia dapat mobil-mobilan. Kalau laki-laki biasanya sukanya mobil-mobilan ya? Iya. Peter lebih senang membuka hadiah dari teman-temannya, tapi tidak membuka hadiah dari kedua orang tuanya. Tapi si Peter punya rencana bahwa hadiah itu yang satu memang diberikan untuk Tuhan, dan yang satunya sebagai hadiah Peter kepada Tuhan. Ternyata Peter punya alasan adik-adik. Tahu nggak alasannya apa? Nah, Kak Santi kasih tahu ya. Siapa kalau di antara kalian mendapatkan sesuatu dari orang tua, sesuatu yang tidak baik, pasti diberi yang baik. Sama seperti Peter. Si Peter menganggap hadiah yang diberikan oleh ayah dan ibunya adalah hadiah yang terbaik untuk Peter. Nah, hadiah yang terbaik inilah yang akan diberikan Peter kepada Tuhan, yang akan dipersembahkan Peter kepada Tuhan. Adakah di antara adik-adik di sini yang mencontoh atau yang sama sikapnya seperti yang dilakukan oleh Peter? Coba Kak Santi hitung ya. Angkat tangannya. Ayo, siapa saja? 1, 2, 3, 10. Banyak sekali. Wah, hebat. Hebat semua. Bahwa kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, harus yang terbaik. Kita belajar dari Peter, bahwa Peter tahu orang tuanya tidak mungkin memberikan hadiah yang tidak baik. Untuk itu dia berikan persembahan yang terbaik yang diberi oleh orang tua Peter. Dia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan ini kita akan merayakan hari raya apa? Hari raya apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Hari raya persembahan. Pinter semua. Hari raya persembahan. Kalau di gereja kita biasanya disebut hari raya apa?
Hari Raya unduh ya. Kalau hari raya persembahan itu tidak hanya papa mama, para majelis, bapak pendeta, orang-orang tua yang mempersembahkan. Tapi kalian juga boleh ambil bagian untuk mempersembahkan. Contohnya bagaimana? Nah, berilah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan karena kita diberi hadiah nih sama orang tua kita ya. Lalu kita sayang Tuhan, aku punya ini tuh cuma satu. Kalau saya berikan kepada Tuhan, terus aku punya apa? Nah, kalau seperti itu, kira-kira kalau kita terpaksa memberikan persembahan pada Tuhan, hati Tuhan senang apa sedih adik-adik? Sedih apa senang? Sedih. Coba adik-adik bayangkan, kebaikan apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Berkat apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita sehat karena kasih Tuhan pada kita. Kita diberi kesehatan. Kita bisa sekolah. Karena apa? Berkat Tuhan melalui orang tua kita. Nah, karena kebaikan-kebaikan Tuhan, kita perlu bersyukur. Bagaimana bersyukur? Bagaimana Kak Santi caranya bersyukur? Aku kan masih kecil, aku kan tidak punya uang sendiri, belum bekerja. Nah, bersyukur itu tidak harus nunggu kalian bekerja. Karena rasa syukur itu kita bisa mendapatkannya melalui orang-orang di sekeliling kita yang menerima berkat dari Tuhan. Contohnya adalah kedua orang tua kita. Orang tua kita menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan. Lalu diberikanlah juga berkat itu kepada adik-adik. Nah, Kak Santi mengajak kalian semua nih. Berkat yang sudah Tuhan berikan melalui keluarga kita, jangan ditahan-tahan untuk kita bagikan bersama-sama melalui hari raya persembahan. Hari raya unduh-unduh yang akan kita laksanakan tanggal 10 dan tanggal 17 mungkin ya. Nah, tanggal 10 dan tanggal 17 Mei. Nah, siapkan adik-adik persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ucapan syukur kita wujudkan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti siapa tadi cerita kita? Seperti Peter. Hebat semua. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa berkat Tuhan itu kalau kita mempersembahkan, Tuhan tidak memberikan berkatnya lagi pada kita. Tidak perlu khawatir karena Tuhan kita itu Allah yang kaya raya. Dia akan melihat hati adik-adik semua. Dengan ketulusan hati kita dalam mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kembali berkat yang lebih baik untuk kita semua. Amin adik-adik. Ya, baik. Cukup untuk kali ini firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kita semua boleh belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita semua mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan semua persembahannya adik-adik? Baik, kita akan iringi dengan pujian
Judulnya Betapa Hatiku. Jadi kita akan persembahan dengan menyanyi lagu Betapa Hatiku. Mari kita pujikan bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir kami beribadah pada saat ini. Sungguh Tuhan, kami ingin belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini pula Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berkenan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, jikalau dalam hidup ini kami masih tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kami masih seringkali menyenangkan diri kami. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin belajar menyukakan hati Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.